aku sempat putus kuliah gitu. Nah harusnya tambah 1 tahun lagi lanjut ke Singapura untuk kelarin sarjana masalah ekonomi keluarga lah gitu. And then itu bikin aku akhirnya nggak bisa lanjut tahun terakhir. So I have to stop kuliahku di situ. And then aku cari kerja dong gitu. Ya karena honestly ya kalau misalnya kerja tapi nggak punya sarjana gitu, ya gajinya nggak menarik gitu lah. Dulu income aku ya bisa dibilang di bawah UMR gitu. That's why I have to stop. Aku nggak bisa hidup begini terus selamanya. And then my account yang I thought it's doing well, ternyata followersnya malahan turun. Aku posting apa aja nggak perform gitu kan. It goes on for months. Ada mungkin sekitar 6 bulanan gitu. Lumayan stres banget. Mungkin karena udah 100,000 followers ya. Jadi kayak orang expect more from me gitu. Jadi mereka rasa kayak, kamu siapa gitu? Kok bisa dapat 100,000 followers padahal gak lulus kuliah? Lo ilmunya datang dari mana gitu. Halo teman-teman kreators, jadi ini episode perdana nih dari Sika Success Story atau kisah sukses Sika. Dan hari ini aku ditemenin sama narsum yang sangat spesial karena gak hanya member ya ini ya, tapi udah berubah jadi bestie, bahkan sudah aku anggap kayak saudara sendiri. Dan gak hanya latar belakang kita juga banyak banget yang sama, mulai dari gagal kuliahnya, kerja kantorannya, sampai ke titik ini saat ngontennya. Jadi please welcome hari ini Kelly Patricia. Halo. Oke, thank you so much udah mau ngisi nih di episode perdana nih, episode pertama dari Sika Success Story kita. Nah, mungkin aku mau sedikit take a little trip to your past gitu ya. Oke. Tadi kan kita sama-sama gagal kuliah nih. Mungkin boleh ceritain gitu ya dari awal pertama kali terjun konten. Itu karena apa sih? Oke, pertama kali terjun konten itu jujur I'm sure you know ya, itu kayak udah lah podcastnya bubar aja ya. Oke. It wasn't my first choice sih. Kayak bener-bener gak nyangka kalau one day bakal ada seorang Kelly Patricia yang menjadi seorang content creator gitu. Tadi mungkin Vicky juga udah bilang kan ke teman-teman semua, aku sempat putus kuliah gitu. Jadi bukan kayak aku nggak kuliah sama sekali, aku sempat kuliah sekitar 2 tahun gitu. Nah harusnya tambah 1 tahun lagi lanjut ke Singapura untuk kelarin sarjana. And then that time ya bisa dibilang like ya masalah ekonomi keluarga lah gitu. And then itu bikin aku akhirnya nggak bisa lanjut tahun terakhir. So I have to stop kuliahku di situ. And then aku cari kerja dong gitu. Of course cari kerja gitu. Sempat kerja sekitar I think 2 years ya. Kerja 2 years aku kerja. Aku dulu kuliah interior design. Jadi agak beda ya. Beda banget. Cukup beda ya sama apa yang diambil sekarang ya. Aku kuliah interior design gitu. And then I work for 2 years. And then after that ya karena honestly ya kalau misalnya kerja tapi nggak punya sarjana gitu ya gajinya nggak menarik gitu lah. And I think like this is not enough gitu to realistis ya gitu di sini gitu ya. Hidup butuh duit. Ya betul. Dulu income aku ya bisa dibilang di bawah UMR gitu, which is why I have to stop. Aku nggak bisa hidup begini terus selamanya. And then aku bisnis dekorasi events gitu. Nah itu waktu aku partneran sama partner aku gitu kan. Nah sempet jalan 2 tahun, it's doing pretty well gitu, and I thought like maybe this is my breakthrough. And then ada plot twist yang namanya pandemi COVID-19. Itu plot twist terbesar ya di plot twist terbesar banyak hidup kita semua. Just when I thought kayak akhirnya ada hope nih sebagai orang yang putus kuliah, udah kerja juga gajinya nggak menarik, akhirnya aku bisa di bisnis gitu. Plot twist, pandemi COVID-19. And then ya of course kalau bisnis aku kan dekorasi kan gitu, dekorasi events. Mana boleh pesta gitu kan pas lagi pandemi gitu. Of course. Ya gitu ya bisa dibilang dark times lah di situ. And then I thought like kalau misalnya pandemi everyone is on social media kan. Nah bahkan I don't expect to be an influencer gitu. Aku ngonten itu untuk jualan. Ya karena kalau nggak ngonten nggak cuan gitu ya, nggak datang penjualan gitu ya. Ngonten untuk jualan. But then awal-awalnya itu kayak bener-bener I never show my face gitu. Bener-bener cuma ngonten untuk jualin buku, jualin webinar, jualin kelas kayak gitu-gitu. Itu awal-awal masih belum ada reels.
Instagram belum ada reels, masih zamannya foto ya itu ya. Zamannya foto. Nah, and then after that gara-gara reels aku coba show my face, mungkin sedikit-sedikit share my story gitu. Nggak nyangka ternyata banyak yang mungkin ya relate juga gitu, yang mungkin putus kuliah juga gitu. Ternyata banyak juga loh gitu. I thought like dulu I was the most miserable person in the world. Kenapa harus aku gitu yang putus gitu? And then the rest is history. Akhirnya malah jadi content creator. Tapi yang bikin aku penasaran, kenapa pas waktu kamu udah nggak bisnis event lagi karena bisnisnya tutup gitu ya, kenapa kamu nggak mutusin untuk balik kerja kantor? Kenapa kamu mikir udah ngonten aja? Because my biggest disadvantage itu aku nggak selesai sarjana. And kita realistically gitu ya, kalau mau kita kerja dengan gaji yang oke gitu, ya kita butuh gitu. And most companies do actually ngejudge calon kandidat dari kayak ini lulusan mana, gelarnya apa gitu. Maybe I can get accepted in a job gitu ya, but ya probably gaji nggak menarik gitu. And then I thought like other than realistically gitu, kayak kita butuh duit gitu ya. Aku juga rasa like I have more value yang aku bisa tawarkan ke orang. Maybe aku bisa bermanfaat buat orang gitu. Mungkin di konten gitu. Soalnya kalau konten kan kayak nggak harus submit CV gitu. Bener-bener dilihat dari apa value yang bisa kita share. Apa yang bikin kamu tertarik pas ngonten itu about self development gitu loh? Kenapa bukan yang, maksudnya kenapa nggak kepikiran untuk, karena kan jurusannya interior design atau apa gitu. Aku ngonten sesuai itu aja gitu misalnya. Oke, because dalam 2 tahun aku kerja sebagai interior design, I was so sick of it. Mungkin karena faktor dari gajinya juga, dan juga aku rasa kayak this is not my bidang gitu. I don't wanna do this for the rest of my life gitu. Aku suka interior design, sampai sekarang pun aku masih suka gitu lihat rumah-rumah yang estetik, furniture gitu. Tapi untuk passion sebagai karir, I don't think that's my field gitu. Makanya aku waktu itu aku kontennya malahan self development, karena I remember during the pandemi sebelum aku jadi content creator, udah bisnisnya tiba-tiba ya bisa dibilang mati gitu ya, kayak bener-bener no order at all gitu, meskipun kita udah sempat pivot gitu kan. Ya jadi I feel like there's a lot of pain and there's a lot of lesson yang aku mau share gitu tentang bisnis, yang tentang kayak apa ya, kayak pengalaman bisnis gitu as a woman. Karena during the 2 years before the pandemic that aku jalanin bisnis IO gitu, I feel like I'm so alone gitu. Kenapa semua teman-teman aku yang punya bisnis itu cowok semua? Kayaknya yang cewek-cewek itu kayak either they don't understand my struggle, atau mungkin ikut cowoknya gak sih? Iya, kayak they rely on their boyfriend, on their husband or their parents gitu. I feel like I'm the only one yang ya begitulah. Yang ngambil jalur ini gitu ya, ngambil jalur ini gitu. Tapi di satu titik juga kamu butuh cuan. Maksudnya saat itu kan kamu lagi di titik butuh duit gitu ya. Nah, gimana tuh, maksudnya kayak waktu pertama kali kamu ngonten dengan modal yang seadanya, satu sisi kamu juga lagi merintis, kamu juga lagi belajar self development ini, bagaimana kamu bisa istilahnya tuh dari titik konten itu kamu bisa berhasil nemuin celah cuannya, atau celah aku bisa menghasilkan nih dari sini. Apakah langsung instan saat itu juga, kayak maksudnya nggak berapa lama kamu ngonten langsung dapet nih endorse atau kayak penghasilan, atau ya itu gimana tuh prosesnya? Oke, kalau endorsements itu pertama kali dapet itu I think around 10k followers gitu. Ya, and itu butuh beberapa bulan ya untuk nyampe 10.000 followers gitu. Kalau untuk jualannya, justru aku awal mulai ngonten itu bukan sebagai content creator. Dulu kan username-nya namanya Lady Boss Project kan. Iya, buat jualan buku itu ya. Buat jualan buku gitu, buat jual buku, jualan webinar kayak gitu-gitu. I don't expect to be an influencer gitu. Dan juga memang dari awal udah kayak oke, aku mau jual buku ini. So, what should I do untuk promosiin buku ini dengan modal yang mungkin budget yang terbatas gitu ya, dengan budget yang terbatas gitu. Tanpa ngiklan gitu ya. And then I saw your content on my Explore. Ada cara menghemat budget dengan bikin konten organik. I saw your content on my Explore over and over again. We started, and then I thought like,
wow, this girl is so amazing. Like, I'm pretty sure she's younger than me, tapi kayak gila ini keren banget gitu. Like, kayaknya aku mau belajar nih gitu cara bikin konten gitu. I mean like bisa dibilang kayak maybe deep down gitu dari dulu ya. Maybe ada keinginan untuk kayak I wanna be an influencer gitu. Tapi terpendam gitu ya. Tapi terpendam karena I need money gitu. Karena I need money gitu. Oke. Tapi apakah semulus itu waktu kamu awal-awal tadi, apa kan kamu memang kontennya buat jualan buku, webinar segala macam. Nah, apakah beneran works gitu? Of course not. Of course not. Of course not. Aku kan ikut kelas kamu kan, yang klasika kan. Nah itu I think I joined it when I was like kayaknya sempet 1 bulan atau 2 bulan konten gitu. Masih di bawah 1000 followers lah, bener-bener kayak zero. Iya. Aku masih ingat, aku masih ada screenshotnya. Di bawah 1000 followers gitu. Nah di situ I learn gitu. Soalnya dulu pernah ada orang yang bilang ke aku kayak, ya memang aku isi, aku introvert, aku nggak suka jualan, aku paling nggak bisa itu samperin ke orang tawarin produk. Itu literally the most nightmare job for me. It's the worst job in the world. In my eyes gitu. Door to door sales atau kayak jualan gitu. Jadi I thought like I'm really bad at marketing. Tapi ternyata dengan konten aku nggak usah seperti itu, samperin orang gitu ya. Dengan hard selling, justru malahan aku bisa attract people gitu. Dan itu aku belajar dari kelas kamu gitu kan. Jangan di spoilerin lah materinya gitu. Ya kalau mau cek link di video. Cek link di video kayak udah hafal ya. Nah, apakah setelah itu kamu langsung mendapatkan kayak konten viral atau konten ramai pertamamu, atau itu butuh waktu berapa lama tuh sampai akhirnya nemuin titik viral? Dan apa kayak bisa sebutin nggak apa yang kamu lakuin tuh, kayak kenapa itu bisa nembus viral? Wah, nembus konten viral pertama itu agak lama ya. Jadi kayak dulu itu bener-bener my content gak ada satupun yang tembus 10.000 views loh. Bukan 10.000 followers loh guys, 10.000 views. 10.000 views kayak kalau if I post, probably I'll only get like 1,000, 2,000 views gitu. Berapa lama ya sampai ada tembus konten viral yang pertama? Gak sampai setahun, maybe around 7 months kali ya. Pas kamu bikin itu loh webinar yang reels. Yang reels ya? Iya, pas kamu bikin webinar reels gitu kan. Nah, and then di situ, wah aku spoilerin dikit nih. Spoilerin dikit. Nah, jadi dulu itu my mistake is that I always share tips jualan, tips bisnis, tips ini, tips itu gitu. And then orang pikir kayak, why should I follow your tips gitu. Ternyata kalau misalnya kita ngomongin bisnis atau keuangan gitu, mereka mau relate dulu, apalagi kalau wanita gitu. Jadi they need kayak kalau misalnya yang kamu bilang gitu, orang harus sadar dulu kalau mereka butuh ilmunya baru mereka mau denger gitu. So that's what I did gitu kan. Aku iseng aja bikin konten point of view wanita umur 25, by the way I'm 25 guys. Umur 25 buka Instagram and then suddenly everyone is married, everyone is having kids, everyone is filthy rich, everyone is living their dream lives. Terus kayak kita cuma kayak, kayak gitu. Aku ingat banget kan. Dan kayak di belakang tuh kayak, makanya kita harus upgrade diri, kita harus belajar bisnis, bla bla bla. Nah di situ baru that's my first content yang tembus di atas 10.000 followers. 10.000 views, belum 10.000 followers guys. Di atas 10.000 views ya. Nah itu pertama yang tembus 10.000 views. And then after that aku udah tahu nih, oh jadi aku harus bikin konten yang sadarin orang dulu kalau they need the education, terus dicampur-campurin dengan education yang dalam tanda kutip daging gitu, atau no one's gonna wanna listen if they don't know that they need it, kayak gitu. Nah and then after that konten aku setelah itu mostly sih rame terus karena udah tahu patternnya kan yang oke gimana gitu. Ya it takes some time gitu untuk capai 10.000 followers. Pas udah ketemu pattern itu sih cepet, langsung twing gitu. Cepet banget tuh, berapa lama tuh? Less than a year. Jadi it takes around 7 bulan maybe ya untuk ketemu konten yang viral yang pertama yang tadi itu. And then maybe in like several months gitu udah 10.000 followers. And then several months lagi gitu, mungkin around tambah sekitar 6 bulanan lagi udah 100.000. Iya. Pokoknya sekali udah ketemu polanya tuh udah lebih enak gitu ya. Oke, tapi kan kalau itu kan kayak titik viralnya kamu gitu ya. Kalau titik isi pecah telur kamu nih pertama kali hasilin duit dari konten. Soalnya kan banyak kayak teman-teman di sini tuh mikirnya, oh kalau misalnya tadi ya
aku resign menjadi konten kreator, atau kayak aku mulai jadi konten kreator, berarti bisa cepet nih kayak hasil posting udah hasilin duit kayak gitu. Nah tapi sebenarnya realitanya nih kalau dari pengalaman kamu itu berapa lama kamu baru pertama kali pecah telur gitu hasilin duit lah dari konten? Beberapa bulan karena I have a product. Nah ya karena kamu punya produk ya. Jadi before I went viral, aku udah jualan duluan. Jadi biarin aja cuman followersnya cuman 2.000-3.000, aku jualan aja. Jadi I can still earn money gitu. Nah cuman memang nggak belum sebanyak pas udah viral gitu. Karena kebantu traffic kan gitu. Yang penting udah start earning something dulu gitu. Jadi pecah telurnya itu pas aku launching buku. And then ternyata even if I only have 2,000-3,000 followers, ada aja yang beli gitu karena ya orang tertarik gitu karena namanya produk kan. Jadi kalau misalnya kita jualan sebenarnya kita nggak harus sampai kayak kita punya 1 juta followers atau gimana ya kalau kita jualan ya. Kalau kita jualan. Nah kalau misalnya untuk endorse, my first endorsement itu I get it when aku udah 10.000 followers gitu. Sekitar segitu gitu. Sekitar 10.000 followers baru dapat pertama my first endorsement gitu. Pelan-pelan bisa diundang ke events, diundang ke podcast Sika, diundang ke events, jadi pembicara, ya begitu. Tapi berarti bisa dibilang ya mungkin kayak buat teman-teman yang masih followernya belum terlalu banyak atau followersnya ya masih merintis gitu ya, kayak punya jualan sendiri or maybe kayak affiliate atau punya produk lah istilahnya, itu adalah jalur tercepat lah ya untuk istilah pecah telur dapat duit gitu ya dari konten ya. Yes. Karena kita nggak harus tunggu kita viral. Karena kalau misalnya kita tunggu endorsements, mereka kan ya kita realistis aja, mereka lihat angka kan gitu. Betul. Ya mereka lihat angka gitu. Jadi kalau we don't have the numbers yet, kita masih bisa make the most of what we have dengan jualan produk gitu, dengan bangun bisnis. Which is why I use my content to drive traffic to my business so that I can get money. Oke, nah berarti kan dari titik itu tadi kamu bilang kamu udah ketemu nih polanya, dan setelah itu cepet 6 bulan ke yang 100.000 follower itu. Nah tapi satu hal nih aku penasaran, kan kamu dulu sempat bilang tuh kamu ngonten tanpa muka. Apa yang bikin kamu switching ke pakai muka? Dan apakah penampilan sepenting itu di konten? Karena aku baca kolom komenmu gitu ya, banyak sekali kayak orang-orang yang dia privilege karena cantik. Tapi apa nih yang bikin kamu istilahnya akhirnya memutuskan ngambil jalur itu? Is it true kalau penampilan atau ya istilahnya cantik tadi itu adalah faktor yang penting gitu loh dalam konten? Realistis cantik itu membantu, tapi it's not everything. Kalau kita cuman cantik doang, semua orang yang cantik udah jadi content creator jutaan followers, Fik. Betul. Gitu. Iya betul. Iya kan? Nah, at the end of the day sih value apa yang kita bisa kasih sih. Nah, aku cerita dikit ya ke teman-teman ya. Kan tadi aku udah sempat cerita juga. At the beginning memang bener aku nggak konten dengan muka. Karena ya belum ada reels gitu. Why would I post a selfie gitu kan? Gak mendatangkan penjualan nih. Iya. Betul bener sih. Gak mendatangkan sales ya ngapain aku post gitu kan. Nah and then after that karena Instagram launching reels, so I have no idea what to post, so I just post dengan apa yang ada gitu. Dengan apa yang ada gitu aku post ya muka sendiri gitu. Nggak bisa hire talent ya hire diri sendiri gitu ya. Hire diri sendiri gitu kan. Itu aja butuh berbulan-bulan baru bisa ketemu titik viral. Kalau misalnya it's true dengan cantik itu bisa viral, harusnya aku begitu post my first reels aku viral dong. Betul. Nah, padahal aku sempat lihat dari pertamamu itu viewsnya 100, 200. Makanya aku mikir kayak ini orang-orang ada riset scroll ke bawah gak ya gitu. Iya makanya jadi balik lagi ya, memang nggak bisa bohong. Cantik atau penampilan itu tetap faktor yang penting ya. Kayak kita realistis aja ya. Maksudnya siapa yang ingin melihat menonton kalau kayak kita kesini aja kita pakai make up gitu. Iya guys. Pakai make up kan. Tapi itu bukan segalanya karena balik lagi apa yang kita mau sampein atau apa value tadi ya, nilai yang kita bawa ke audience nih, what we bring to the table lah gitu, itu yang lebih penting gitu kan ya. Dan juga kalau misalnya kita viral cuman karena cantik gitu, apakah mereka bakal jadi followers yang setia, yang apakah jadi kata-kata kita atau konten kita jadi berbobot gitu.
itu kan yang bisa dibikin biar kayak konten kita valuable untuk di monetize ke brand atau gimana kan, karena kualitas followersnya itu kan the ya, quality of the followers gitu. Kalau misalnya aku viral cuman karena cantik and many people follow me just because of my face gitu, aku bakal susah jualan. Kayaknya itu buku ini deh, itu buku nggak laku. Kayak skincare yang laku ya. Balik lagi sih, sebenarnya tergantung, bisa dibilang tergantung tujuannya. Kalau pada akhirnya kita memang ingin monetis atau hasilin duitnya, ingin menarik orang followers berkualitas lah ya, yang istilahnya tuh memang ikut kita karena apa yang kita sharingkan, dan memang kita mau pada akhirnya monetize, ya kita harus narik yang berkualitas, dan itu dari isi atau bobot kontennya. Isi konten. Nah that's why aku join kelas kamu, karena kamu tuh selalu tekanin isi konten nomor 1, isi konten nomor 1. Kayak okay, I wanna know how to make isi konten nomor 1 gitu. Itu siap, oke. Nah tapi waktu kamu nyampe 100.000 followers nih, aku sempet tahu katanya waktu kamu nyampe 100.000 followers, kamu sempat di titik, kan ini kan sempat nih kayak istilahnya titik down, terus kamu akhirnya ngonten, terus kayak akhirnya kamu bangun penghasilan, dapat 100.000 followers. Tapi aku sempet tahu kamu ada sharing kalau sampai 100.000 followers ini malah kamu ketemu titik down lagi. Nah itu kayak gimana tuh? Bukannya katanya orang-orang kalau udah nyampe 100.000 followers itu udah aman lah hidupnya. Enggak, justru 100.000 followers is the beginning, it's not the end. Oh wow, okay, the beginning of a new challenge. Justru ini adalah sebuah permulaan, gimana nih? Jadi guys, aku kasih dikit spoiler ya. Kalau capai 100.000 followers, aku nggak tahu kalau teman-teman bakal ada yang ngalamin juga, but I feel it, bener-bener kayak 100.000 followers itu algoritma, terutama Instagram ya, it's changed a lot. Jadi yang kayak konten-konten yang dulu dengan gampangnya bisa rame, bisa dapat like 3 juta views gitu, tiba-tiba sepi gitu, kayak bener-bener yang nonton itu cuman kayak ya, sepi lah gitu lah. Terus kayak kalau misalnya aku buka insight waktu itu, kalau misalnya dulu itu ya when my growth itu dari 10.000 ke 100.000 kencang karena Instagram tuh kayak push my content ke orang-orang yang belum follow. Betul. Makanya jadi cepet gitu kan. And then suddenly mereka cuman push konten aku ke orang-orang yang udah follow. Jadi yang ngeliatin konten aku ya cuman followersku doang gitu. Jadi followernya nggak nambah gitu kan. And it stays like that for months and months gitu. Followersnya bahkan pelan-pelan menurun gitu. Menurun sekitar 2.000-3.000-an gitu waktu itu aku. Aku sempet panik gitu, mungkin kayak aku nggak pernah ngalamin followers turun kan at that point kan gitu. Aku pikir kayak what's wrong with me, apakah konten aku jelek atau kayak do people don't care about me anymore gitu, atau kayak udah kuno atau gimana gitu, sampai bahkan turun dari 100.000 pernah sampai kayak 99,8 gitu. And I was kayak bener-bener panik banget kan gitu. Nah jadi kayak I juga nggak tahu kenapa gitu. Dan bahkan I remember that time kamu kasih the plakat yang Sika Silver Circle kan. Dan I said like I don't deserve this, I don't have 100k followers anymore gitu. Ya terus aku ingat kamu bilang kayak udah posting terus aja, nanti juga naik lagi gitu. So that's what I did gitu kan. I just keep posting gitu. Itu waktu itu bener-bener kayak no matter what I post itu sepi, sampai akhirnya aku coba yang kamu bilang gitu, variasi konten gitu. Ya meskipun sempet cobain beberapa tipe-tipe konten yang aneh-aneh gitu, kayak aku reviewin restoran guys. Aku udah sampai sebegitu jauh sih. Sejauh ini itu yang paling jauh. Restoran apa yang enak buat kerja gitu. Karena aku pikir kayak mungkin kerja masih bisa connect kali ya. Ya let's just say aku coba beberapa jenis konten yang aneh-aneh sampai ketemu lagi a new type of content yang berhasil lagi gitu. Kalau dulu kan aku harus trial and error sampai ketemu konten yang relate, yang apa tuh yang wanita 25 tahun buka Instagram kayak gitu. Nah sekarang aku ketemu lagi yang konten yang viral yang part 2 gitu. Nah waktu itu kontennya itu ini bedanya business owner pemula versus pengalaman. Nah itu tembus berapa? Tembus 1 juta views deh kayaknya itu. Nah akhirnya baru hidup lagi accountnya gitu. Ya and then naik lagi. Nah itu naik lagi cepet lagi. It's basically the same thing kayak last time gitu. Kayak bisa dibilang kayak ada yang tekan restart button gitu ya. Iya ada yang tekan restart button gitu. Kita harus cari lagi polanya, harus eksperimen lagi. So I have to find new
types of content yang bakal berhasil dengan kondisi 100.000 followers, and it's different dengan pas aku mau masih kayak 10.000 followers gitu. Tips definitely doesn't work gitu. Jadi aku harus lebih banyak sharing, of course yang relate gitu. Terus kayak tadi business owner pemula, terus pengalaman, terus aku harus banyakin share tentang pengalaman aku gitu. Ya karena maybe ya kalau udah 100.000 followers, mereka nggak mau lihat cuman konten-konten tips bisnis, tips atur keuangan kayak gitu. Nah harus udah switch udah switch minatnya. gitu. I think they wanna know about our story gitu. Dan itulah yang rame-rame gitu. Jadi kayak if I wanna share tips, aku harus selipin pengalaman pribadi aku atau nggak pengalamannya siapa gitu. Jadi kayak lebih connected gitu kali ya. Kalau kata adik aku katanya kamu harus bisa jadi public figure. Kalau udah 100.000 followers sadar diri katanya. Iya, kita udah nggak bisa lagi kayak maksudnya ngonten yang karena gini, orang udah bukan follow kita demi konten kita lagi nggak sih, tapi follow kita tuh karena kitanya gitu, karena personal kitanya gitu kan. Dan sebenarnya lucunya gitu ya, kamu nggak sendirian gitu, banyak sekali loh kreator di luar sana yang kenapa ya aku bentuk Sika Silver Circle itu yang 100.000 followers. Kenapa? Karena struggle memang beda. Itu kayak tantangan yang beda lagi, yang baru lagi. Karena semua udah nyampe titik itu 100.000 tadi. Ya itu berasa kayak ditekan gitu tombol restart. Kamu harus mikir lagi gimana nih strategi berikutnya. Bahkan even kemarin tuh aku baru baca artikel, ya mau seri deh kalau nggak salah, yang bilang kalau memang algoritmanya IG tuh memang mereka mau push ke new creators gitu loh, ke kreator-kreator yang baru. Jadi apa yang kamu ngalamin itu istilahnya wajar sih. Cuman kan memang satu sisi mungkin orang-orang lihatnya nggak wajar ya, kayak followersmu liatnya segala macam. Nah gimana tuh waktu itu tanggapan followers kamu? Oh my god, that's actually awal tahun ini. Actually it's not that long ago guys. itu awal tahun ini, dan itu sempat bikin aku stres karena satu, konten aku kalau nggak perform berarti it affects the sales of my business gitu kan, sales of my business gitu. Dan waktu itu aku udah pisahin nih account bisnis Lady Boss Project, aku udah oper ke tim dan aku handle personal branding gitu, which means meskipun bagus kelihatannya kayak wah udah punya bisnis account separate, that means aku udah ada tim yang aku harus tanggung jawab, harus biayain, harus kasih makan gitu. And then I was like lumayan panik gitu karena itu efek drop kan, itu kan aku udah masih baru aku pisahin, and then my account yang I thought it's doing well ternyata followersnya malahan turun. Aku posting apa aja nggak perform gitu kan. It goes on for months, ada mungkin sekitar 6 bulanan gitu. Lumayan stres banget. Nah terus juga kan aku sempat coba beberapa tipe konten kan, and not everything ya, ada beberapa yang lumayan memancing komentar netizen lah gitu, dengan kayak dibilang lu cuma modal cantik doang. Aku udah kayak at this point aku udah kebal kalau dibilang modal cantik doang sih. Oh iya memang saya. Oh iya thank you, memang saya cantik, thank you gitu. Tapi that time karena mungkin aku mentalnya juga lagi down ya, jadi kayak itu lumayan affects me gitu lah. Jadi kayak udah kontennya sepi, kalau aku posting banyak haters, dan itu bikin aku makin gak semangat lagi ngonten gitu. Jadi kayak itu kayak apa ya, kayak bisa dibilang iya the death cycle gitu. Kayak banyak content creator I'm sure you understand gitu ya, kayak we cannot give from an empty cup gitu. Kalau misalnya hati kita tuh lagi kosong, lagi sedih, kita lagi banyak pikiran gitu, the quality of our content tuh pasti ya agak menurun gitu kan. And then juga ke efek gara-gara itu semua juga kayak udah THR juga udah deket. THR juga udah deket. Oh my god, itu bener-bener aku stres banget ya. Belum lagi kayak orang-orang juga mungkin karena udah 100.000 followers ya, jadi kayak orang expect more from me gitu. Jadi mereka rasa kayak kamu siapa gitu, kok bisa dapat 100.000 followers padahal gak lulus kuliah, lo ilmunya datang dari mana gitu. Ya jadi kayak mereka nagih that kind of credibility gitu. Ya so at that point ya udah, at one point aku tahu aku punya value, tapi mungkin ya realistis juga, maybe people expect better from me gitu kali ya. That time aku juga ambil sertifikasi keuangan gitu. Ya aku ambil sertifikasi keuangan, like okay, nih mungkin aku gak lulus kuliah gitu, gak selesai kuliah, but I can prove that apa yang aku bawakan ilmunya ini tuh emang legit gitu. I can prove that aku bisa lulus sertifikasi ini gitu. And then after that udah nggak ada lagi yang komplain ya ada paling yang kayak bener-bener haters banget ya, tapi udah nggak ada lagi yang kayak udah lu balik kuliah aja lah, nggak usah sharing gitu ya, kayak gitu. Ya karena kadang kalau aku lihat ya, kita sebagai kreator ya mungkin waktu itu juga yang kamu ngalamin, seringkali kan kita
secara nggak sadar gitu ya, kita mengaitkan harga diri kita tuh sama konten yang kita buat, sama hasilnya, dan sama respon orang-orang juga. Mungkin kayak kita sendiri nggak sadar gitu kali ya. Jadi kayak ketika konten kita turun, viewsnya jelek, responnya orang-orang kayak begitu, somehow kayak seakan-akan kayak harga diri kita tuh kayak ikutan turun juga gitu loh. Iya benar. Nah itu lumayan challenging sih sebagai content creator yang hidupnya itu penuh angka, yang kontennya itu kita tiap hari harus ngeliatin insight, liatin naik turunnya followers. Udah, apakah saya cukup relevan gitu ya? Udah, apakah viewsnya rame gitu? Masih laku nggak nih saya gitu ya? Iya. Oke, tapi waktu itu kalau aku boleh tahu nih, how? Kayak maksudnya selain pasti kamu tetap posting terus, tapi kan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Apa yang bikin kamu tetap komit gitu untuk oke, apapun yang terjadi aku tetap akan posting terus, kayak aku nggak akan stop sampai sini, karena kayak nggak sedikit loh aku ketemu kreator yang akhirnya memutuskan untuk ya udah stop gitu loh. Apa yang bikin kamu memutuskan oke, I have to keep going, aku tetap harus lanjut meskipun kondisinya kayak gini? Karena memang aku rasa this is maybe my bidang. Dari dulu aku mungkin nggak ngerasa cocok di interior gitu. Kuliah interior juga gagal gitu. Like you said, kayak rejection is redirection gitu kan. Tapi aku rasa like when I become a content creator, I think this is my place gitu. This is my place gitu. I don't wanna lose my place. Jadi ya keep going, dan juga tanggung jawab, rasa tanggung jawab untuk menghidupi tim aku gitu. So I have to keep posting so I can make money to support them kan gitu. Ya karena at the end of the day aku cuma pikir kayak kalau misalnya aku udah nyerah gitu ya, aku cuma pikir kayak Tuhan gak akan membiarkan aku jatuh karena dia bisa menggunakan aku sebagai berkat untuk orang lain. Either dari buka pintu rezeki untuk tim, kalau kita bisnis gitu, atau mungkin kita konten. Kalau kita bisnis, kita menghidupi tim gitu kan. Berarti kalau misalnya aku jatuh, yang jatuh gak cuma aku kayak gitu. Jadi that's why aku pikir kayak Tuhan gak akan menjatuhkan aku gitu. Selama kamu isinya jadi pintu rezeki buat orang lain, Tuhan gak akan jatuhin kamu. Dan gitu. Juga dari kelas yang aku buka gitu. Ya lumayan banyak yang terbantu juga dari ilmu keuangannya gitu kan, kayak jadi ternyata begini cara bagi profit dengan partner yang kayak gitu. So I think selama kita masih bisa bermanfaat buat orang gitu, kalau terjatuh pun nggak bakal sampai parah-parah banget lah, pasti ada way out lah gitu. Yang penting kita harus keep going dan mau belajar dan upgrade diri. Iya sih. Tapi jujur aku salut, kayak nggak banyak soalnya yang bisa berpikiran gitu loh kayak kamu untuk keep going. Most creators tuh stop loh, kayak maksudnya ada satu titik tuh dimana kreator ya udah this is sudah gitu ya, udah cukup banyak juga followersnya, udah pivot gitu ke bisnis lain, ke bidang lain, tapi you still keep going. Jadi aku salut sih dan respect banget soal hal itu. Tapi kalau misalnya satu hal yang bisa aku highlight mungkin ya dari sini, pada saat kamu di titik terendah itu justru yang jadi fokus utama kamu, entah kenapa aku juga lihat ini jadi benang merah gitu ya di semua kreator yang berhasil, itu adalah ketika fokus utama kita tuh bukan di angka, bukan juga di penghargaan atau apapun tuh, tapi fokus kita udah balik lagi ke manusianya gitu, ke audiensnya, ke orang-orang. Tadi kan kamu bilang kayak ke timku, ke orang-orang yang aku bantu, Tuhan gak mungkin biarin aku jatuh kalau memang aku jadi pintu rezeki buat mereka. Nah balik lagi kan kayak ke audiensnya lagi, ke orang-orangnya lagi. Jadi I think fokus itu penting banget ya, sepenting itu kayak apa yang kita kejar, konten kita gitu ya, itu balik lagi, itu semua followers, rezeki dan segala macam itu akan ngikutin kalau fokus kita ke orangnya gak sih, ke audiensnya, ke manusianya, ketimbang ke angka-angka gitu ya. Iya. Karena kalau kita taruh self worth kita di angka gitu ya, kita mood swingnya tuh gampang banget gitu. Tapi when kita tuh kayak stick to our purpose, our business punya visi misi gitu kali ya, kayak this is the reason I start gitu. Kayak aku mau bisa bermanfaat buat orang, mau buka pintu rezeki. Like in my business gitu, aku kalau buka locker aku nggak pernah tulis minimum pendidikan berapa, karena I remember what it's like untuk nggak bisa dapat pekerjaan yang layak karena nggak punya sarjana. And that's also Tuhan gak akan biarkan aku jatuh biar mungkin melewati aku bisa memberikan kesempatan buat orang-orang di luar sana yang mungkin gak bisa selesaikan sarjana for some reason gitu, and they need a job. Ya, dan ya aku sih percaya sih ya kamu dibawa sampai ke titik ini itu berarti memang
Ya Tuhan mau, biasanya ya kalau kita dikasih banyak tantangan itu artinya tuh Tuhan tuh mau pakai kita sebagai rejeki, sebagai istilahnya untuk nguatin orang lain, karena kan kita harus ngalamin dulu ya baru bisa ngertiin mereka. Iya bener-bener kayak konten kamu gitu, kayak God's test itu kayak bakal jadi testimoni gitu. Ya ini testimoni. Ya ini ya. God's test itu emang testimoni ya, yang suatu saat bahkan suatu saat pun bahkan bisa kita istilahnya ceritakan lagi gitu lewat konten-konten kita nggak sih, storytelling. Ya, oke, jadi kalau misalnya sekarang kan berarti kan kamu udah dalam titik yang istilahnya cukup stabil nih, cukup aman. Amin deh. Ya, sejauh ini sih terpantau aman ya kalau aku lihat akunmu. Nah, apa nih kira-kira rencana kedepannya? Aku denger kamu malah udah di titik aman tiba-tiba bikin bisnis baru. Ini mencari gara-gara sepertinya ya. Kayak sudah, hidup saya aman, bikin bisnis baru gitu ya. Gimana tuh? Apa sih yang bikin kamu, kenapa udah istilahnya sudah di dalam titik aman gitu ya, sudah tentram, why kamu start something lagi dari baru gitu? Oke. Satu yang udah pernah aku share di konten gitu ya. Itu by the way temen yang dia maksud bilang dia gila itu aku. Iya. Okay. Karena menurut aku gila aja, kayak maksudnya ini kan mempertahankan satu hal ini kan sulit ya. Tapi udah aman dia mau bikin bisnis baru. Aku udah kayak kamu yakin ini agak crazy ya? Ya udah. Oke, gimana kita denger langsung dari orangnya. Oke, jadi bisnis baru aku itu Alien Studio, itu jasa dekorasi pesta gitu. And there's a lot of reasons why I make that business. Yang pertama itu aku inget pas aku lagi down parah-parahnya ya pas awal tahun ini gitu. You guys surprisein aku pas aku ulang tahun. I was really miserable kan, karena itu masih dalam tengah-tengah konten menurun, followers turun guys. Terus dihujat netizen gitu. Jadi kayak on the outside I look very happy, but on the inside I feel like I'm dying gitu. Nah jadi aku kayak disurprisein kalian kan pas ulang tahun, and I feel like I'm happy gitu. Nah fast forward several months after that gitu, sekarang aku udah mungkin lebih stabil secara emosional juga, dan dari secara bisnisnya dan juga kontennya gitu. And I feel like oke, kalau aku bisa diberkati dengan kebahagiaan ini, aku mau berbagi gitu. Maka aku bikinnya jasa dekorasi pesta untuk kayak brighten up people's special day gitu. Nah, terus dua, kenapa aku bikin a new business gitu. Another one yang sering aku dihujat itu karena apparently banyak orang yang nggak menganggap kalau bisnis edukasi itu a legit business gitu. Yeah. Padahal adik aku kan dulu sempat kerja di private equity kan. Mereka sering investasi di bisnis edukasi, karena bahkan buat investor sekelas yang udah international aja itu bisnis edukasi is a business gitu. Tapi ya mungkin netizen Indonesia masih menganggap kayak jual itu bukan bisnis, itu buka kelas kayak gitu. Ya kayak gitu. Soalnya pikir kayak let me prove it to you. Aku bisa bikin another business gitu. Bukan berarti kayak nah ini baru bisnisku, tapi kayak they're both my business. Bisnis edukasi itu bisnis, dan nih I'll give you proof yang kamu mau kan, yang benar-benar bisnis fisik, barang yang bisa kamu sentuh gitu. I'll give you proof, I'll prove it to you that I can run another business. Kayak gitu. Itu bisa dibilang itu motifnya. Itu kayaknya yang kedua belum diceritain tuh ke audiens. Ini belum pernah aku cerita. Yang pertama yang kita dengar ya, yang kedua ini aku baru tahu nih. Oke. Ya, dan juga I feel like akhir-akhir ini aku lagi kehabisan ide konten, makanya aku bikin bisnis baru biar aku dapat challenge baru yang bisa aku share gitu. Ya, biar ada memang mencari tantangan ya, memang mencari drama ya. Oke. Baik, memang dan ketiga, nah bisnis edukasi itu ada musimnya. Ada beberapa bulan yang orang itu would rather spend their money on happiness, not on education. Makanya bisnis kedua aku happiness, not education. Jadi biar income aku sestabil mungkin kayak gitu. Soalnya ya gimana ya? Realistis. I need money gitu. Kita butuh uang. Pinjam dulu 100. Tapi dan realistically bisnis itu memang income-nya gak gitu stabil gitu. Sehebat-hebatnya kita atur keuangan, income-nya tuh memang gak stabil bisnis. Apalagi konten mengandalkan income dari brand itu lebih gak stabil lagi daripada bisnis. Menurut kamu apa sih hal paling berkesan atau hal yang paling wow lah gitu yang kamu capai dari konten? Aku bisa mencapai di titik yang aku rasa hidup aku damai. Dari konten? Iya, dari konten yang driving traffic ke bisnis gitu kan, dari segi income gitu. I feel like I have my dream job. I feel like I have the best job for me yang paling cocok, di mana aku bisa punya income yang oke gitu.
Terus juga time freedom. Time freedom. Iya, time freedom gitu. Meskipun aku kadang harus kerja jam 12 malam gitu. Kadang-kadang aku lagi pergi keluar kota pun bawa laptop gitu. Tapi I can choose aku kerjanya kapan gitu. Dan ya jujur aku mau suatu hari I wanna have a family gitu. And I wanna be there for my family gitu. Aku penasaran nih, kalau misalnya waktu bisa diputar ulang. Terus kamu ada di posisi kamu bisa ngomong nih sama diri kamu yang kemarin pas yang di titik kamu lagi putus kuliah, udah gitu duitnya nggak tahu nih harus cari dari mana gitu ya, terus kayak istilahnya kamu harus merasa mulai gitu ya sesuatu benar-benar dari nol, apa yang akan kamu bilang ke dia? Aku inget waktu itu aku bener-bener rasa kayak how long will God let me suffer gitu. Aku bener-bener rasa kayak how much longer do I need to bertahan gitu. Karena aku rasa kayak aku tuh gak kuat and I'm not that smart gitu. Malahan selama aku berkarir gitu ya jatuhnya banyak ya. Pernah beberapa kali dimanfaatin orang juga because I'm not that smart. Tapi ternyata di situ if I can say something to her I would say kayak ada kayak versi kecilnya tuh jawaban kamu. Maybe you cannot understand now but one day everything will make sense. Every pain itu untuk membangun kamu jadi someone yang bisa bermanfaat buat orang. Kamu butuh semua pelajaran yang kamu lewati ini for the things you're gonna do later. Semua pengalaman pahit yang kamu rasakan itu bakal make sense one day, bakal ngerti why this has to happen gitu. Kayak sekarang aku bisa ngajar keuangan bisnis karena ini, sekarang aku bisa begini karena ini, kayak gitu. One day it will make sense gitu. Pokoknya everything agak klise tapi everything happens for a reason, dan Tuhan gak akan memberikan kamu tantangan yang kamu gak bisa melewati. Nah kalau tadi kan itu berarti buat diri kamu nih yang versi lalu. Nah kalau buat teman-teman di sini ya, apa yang akan kamu kayak istilahnya pesan atau advice apa nih yang kamu bakal saranin ke mereka yang baru mulai ngonten, terutama mungkin yang pengen pivot karir ya. Aku berasa yang bakal nonton podcast ini tuh adalah orang-orang yang mungkin dalam satu titik kayak di persimpangan ya, kayak antara mau lanjut kerja kantoran atau gimana nih, atau mau ngonten atau gimana gitu. Nah apa yang akan kamu, one advice aja deh yang akan kamu mau sampaikan ke mereka? Ikut Sika. It's gonna change your life. Cek Oke, yang itu ya itu boleh dia, tapi ada yang lain. Oke, kalau lagi persimpangan mau pindah karir gitu ya, coba aja banyak hal. Just try everything. You'll never know kapan kamu ketemu bidang yang the one for you. Coba aja gitu. Coba aja ya. Coba aja. Dan kalau yang buat yang baru pertama kali nih mau mulai ngonten, mungkin dalam posisi kayak oke, aku mau resign, aku mau ngonten gitu ya. Kalau misalnya kamu kerja kantoran jangan resign dulu, mendingan post dulu, kalau udah menghasilkan baru resign. Nah, tolong di garis bawah ya. Iya. Kira-kira emang idealnya tuh kalau, nah kebetulan kamu juga ngebahas keuangan nih, amannya tuh mereka minimal istilahnya punya dana berapa sih atau bagaimana untuk istilahnya memutuskan untuk resign dan ngonten kalau dari pengalaman kamu gitu? Oke, kalau kontennya belum menghasilkan, kalau mau resign at least 6 bulan biaya hidup ada tabungannya, atau you have some other source of income yang bisa menghidupi kamu for the next 6 months minimum gitu. Dan 6 months pun itu agak pushing ya, karena aku aja titik viral pertama bukan 6 bulan. Iya. Lebih dari itu ya? Lebih dari itu, tapi kalau mau menghasilkan dalam 6 bulan bisa banget, karena kamu gak harus viral untuk bisa menghasilkan dari konten kan. Gitu. Cuman ya mungkin gak seberapa banyak gitu, but you can do it gitu. Jadi menurut aku kapan bisa resign? Kalau sudah menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan and you rasa like oke, income aku dari konten udah cukup nih, atau mungkin udah lebih dari income kantoran, and then you can resign gitu. Tapi kalau misalnya kontennya belum menghasilkan, ya better jangan mending jadiin sampingan guys. Iya, jadi sampingan dulu gitu. Kalau misalnya kita don't have money, berarti kita harus trade time for money.
Betul. Iya. Berarti kita itu benar banget, kita harus tukar waktu ya untuk money ya. Dan istilahnya kita harus nabur dulu. Karena prinsipnya konten itu bukan kayak dropship dan lain-lain ya yang cepet gitu nuainya di awal gitu ya. Tapi kita benar-benar harus nabur dulu, baru habis itu kita bisa tuai gitu ya. Paling ya memang sekarang memang ada jalan-jalan yang lebih cepat, kayak maksudnya tadi sedikit followers belum punya produk udah ada affiliate, udah ada apa. Tapi balik lagi tetap itu harus kita nabur sesuatu dulu kan. Kita harus posting dulu, betul ya. Baru sampai akhirnya nuai lah, pecah telur. Oke. Nah mungkin sebagai penutup nih, aku mau thank you banget kamu mau mengisi di podcast pertama ini. Ya sebagai penutup mungkin ada kayak satu saran aja buat teman-teman konten kreator di sini dari pengalaman kamu, apa satu hal yang akan kamu istilahnya sarankan atau satu hal yang kamu mau sampaikan ke mereka yang menurut kamu tuh penting banget mereka bawa jadi bekal dalam perjalanan mereka bikin konten. Kayak ini yang akan bikin mereka bertahan. Don't put your self-worth in numbers. Jangan naruh self-worth di angka ya. Karena sudah pengalaman ya. Ya intinya jangan mengaitkan diri kita sama angka-angka hasil dari konten ya. Angka itu bukan segalanya lah. It's important obviously but it's not everything. Oke, karena balik lagi saat kita fokus ke angka kadang kita jadi lupa sama manusianya. Iya, benar-benar. Kita lupa sama manusianya, kita lupa sama audiens yang kita mau jangkau, konten kita pun jadinya tidak ada jiwanya gitu ya. Nah jadi balik lagi ketika kamu mulai kehilangan nih di perjalanan kontenmu, ingat yang nonton manusia, bukan algoritma ya. Ini yang sering kamu bilang, kita bikin konten buat manusia bukan buat algoritma. Betul. Dan algoritma pun tapi kan ngefek sih. Algoritma kan juga ditentukan oleh manusia ya. Dan ingatlah pada saat fokus kita udah tepat, tadi balik lagi ke manusianya, kita kasih nilai buat orang, buat ke audiens, buat ke manusianya, maka segala sesuatu, mau itu rezeki, mau itu duit, mau itu endorsement, mau itu apapun, itu semua akan mengikuti selama fokus kita tepat tadi ya. Oke, thank you so much ya udah mau ngisi, udah mau berbagi sharing yang super daging, dan aku beberapa kali juga jadi kayak keinget lagi nih sama maksudnya perjalanan hidupku sendiri. Thank you. Thank you for having me. Thank you for being my friend. Thank you for being my bestie, tempat curhat semuanya. Thank you. Dan thank you for being my first narsum di Sika Success Story podcast ini. It's my honor. Oke, dan thank you juga semua teman-teman yang udah nyimak. See you di next episode ya. Kita bakal banyak mengulas cerita-cerita dari konten-konten kreator yang lain. Jangan lupa follow, gimana sih? Cek di bio. Enggak, tunggu. Kalau YouTube bukan itu, subscribe atau apa sih? Kalau YouTube jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa dan nyalakan loncengnya. Jangan nyalakan lonceng ya, pokoknya amonti ya. Aku harap semoga ini adalah perdana dari launching podcast kita. Aku harap bisa jadi berkat ya buat teman-teman yang lagi nonton di sini dan mau mulai perjalanan kontennya. Sekali lagi thank you teman-teman dan semangat ngonten. Bye bye. Semangat ngonten.